Para bapak, para ibu yang hormati, cerita itu mungkin terjadi kalau kita tidak waspada, mungkin diri kita yang mengalami semacam itu. Mari kita pumpung di dunia. Ibu murid Mbah Yai Ma'ruf itu Kiai Musyafa. Kita muridnya Mbah Yai Qaddasullah Sirroh. Apalagi anak-anak Kedunglo yang langsung mondok di Kedunglo ini. Mari ini betul-betul kita perhatikan, jangan nanti lengah, tahu-tahu kita menyesal di kemudian hari. Para bapak, para ibu yang hormati, perjuangan Waidiyah bukan hanya dari segi batinnya. Batinnya ada kepemimpinan batinnya, banyak diterapkan Mbah Yai. Mbah Yai kalau memimpin seolah-olah diam, tidak pernah dawuh, tapi semua bergerak. Apa yang dikehendaki Mbah Yai semua bergerak. Situasi kondusif sesuai dengan harapan. Saya pelajari mengapa Mbah Yai demikian. Kelihatan tidak pernah bicara, tapi semua bergerak. Saya teringat dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Taala, Allah akan mengeluarkan segala kesulitannya, segala kebutuhannya akan dipenuhi, dan dia diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Diterangkan di sana di hikam, jika manusia ini betul-betul sudah menjadi hamba Allah, Abdullah hakiki, maka makhluk semua akan mengabdi kepada orang itu. Apa hajatmu akan ikut. Maka kalau kita kaji, apapun yang dikehendaki akan kondusif. Orang tidak bisa membaca, seolah-olah situasi kondusif. Bejo pengen ngalor, anginnya ngalor, kata orang nelayan. Pengen ngidul, anginnya ngidul. Ingin keluar nelayan, gelombang tidak ada, seolah-olah kepasi. Pada itu Allah memerintahkan makhluk-makhluknya Allah untuk khidmah kepada orang yang dikehendaki tadi. Yang dikehendaki senantiasa kondusif, koyok dilalah. Begitulah Mbah Yai. Bahkan para awan Mbah Yai itu semua seperti digerakkan keinginannya mereka sesuai dengan keinginan Mbah Yai. Itulah yang saya sebut manajemen spiritual batiniah. Menggerakkan orang melalui batiniah. Memerintah, melarang, memberi rifat, punishment dari batiniah semua. Ini yang banyak teramai. Maka orang mengapa Mbah Yai maju diam, tapi semua bergerak sesuai dengan skenario. Kalau manajemen lahir, ya banyak sekolah ekonomi jurusan manajemen banyak, jurusan akuntansi ada, jurusan ini ada. Kalau batiniah yang secara konkret jarang. Kalau hanya batiniah begini pari ijabah, begini hasil, itu insya Allah banyak doa-doa. Tapi secara konkret menggerakkan suatu lembaga, satu perjuangan tanpa wasitoh lahir, hanya diam aja, hanya bisa baru lihat Mbah Yai. Mungkin bapak-bapak yang mendengarkan, yang pernah mengalami. Ini saya kaji. Para bapak, para ibu yang hormati, alhamdulillah di Wakidah ada manajemen. Bahkan sekarang Mbah Yai dari kubur masih memanage kita semuanya. Banyak kejadian di luar, ada kesulitan, Mbah Yai menolong jarak jauh. Bahkan dari kuburnya Mbah Yai masih bergerak menyiarkan Wahidiyah di mana-mana. Banyak kejadian orang pengamal Wahidiyah cerita, saya dapat Wahidiyah, ada seorang datang membawa lembar Wahidiyah, kemudian saya amalkan. Setelah dia mengamalkan, satu saat datang ke Kedunglo, ternyata melihat fotonya Mbah Yai. Ya orang ini yang datang pada saya menyiarkan Wahidiyah, padahal Mbah Yai sudah wafat para hadirat. Itulah kekuatan batiniah. Jika betul-betul sudah diasah oleh Mbah Yai, dawuh Mbah Yai, akan mengalahkan kekuatan batiniah. Kalau orang ini menahan nuklir tidak mungkin, kekuatan apapun tidak mungkin. Orang apa ngebom tidak mungkin. Tapi kalau batinnya dengan memohon kepada Allah, Allah menggerakkan hatinya orang itu menjadi damai, tidak jadi. Itu bisa terjadi. Orang yang akan bunuh membunuh didoakan qurri wa alif bainahum,
bainahuma bisa, ini bisa berhenti. Ini para hadirat, mari kekuatan banidah kita tok hingga oleh Allah asrar doa waidiah ini diberikan kepada kita, sehingga pada saat kita memerlukan kita tinggal menggunakan saja para hadirat. Baik itu bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang penyakit, bidang perjuangan, insya Allah kita sudah jarang sekarang ini pengamal yang ngetok riyadhah. Zaman Bayai sering gerakan batiniah, uzlah seminggu, uzlah 3 hari. Bahkan saya pernah dicoba Bayai, ayo Latif, kalau kamu ingin ampuh, karena saya pada waktu itu nuntut pada Bayai, saya itu anak panjenengan, ibrati harta anaknya pabrik gudang garam. Kalau saya ingin beli mobil, kata anak gudang garam, padahal anaknya engwe, itu aja nggak bisa, apa gunanya jadi anaknya gudang garam? Saya itu anak panjenengan, saya tidak mampu apa-apa. Banyak murid waidah yang beri ampuh, saya kok nggak ampuh, itu saya katakan. Itu nuntut. Kalau kamu ingin ampuh, kamu coba riyadhah 2 hari 2 malam tidak berdiri, insya Allah ampuh. Namanya saya anak muda, cari ada ini godaan yang paling utara di panggung itu masih ada. Itu dulu godaan saya, itu godaan panggung yang kelihatan ini, yang utara sendiri. Ini kamar saya, di sana saya 2 hari 2 malam hanya wudhu terus, sampai akhirnya yang terakhir saya tidak kuat. Ada semacam kekuatan yang menarik jiwa saya, dan saya kemudian lari pulang. Ada apa ini? Setelah pulang Bayai juga dalam keadaan mujadah juga di sana. Kemudian saya matur, kalau memang belum waktunya, enggak usah, enggak apa-apa saya. Tapi besok panjenengan wafat, saya tuntut kok sampai saya tidak berhasil. Itu bahasa saya itu. Karena nyadari bahwa kalau saya sudah ampuh pada itu akan terjadi dualisme kepemimpinan. Itu saya sadari saya. Tidak mungkin saya terima. Tapi besok kalau panjenengan wafat, saya akan mohon pada Allah jika itu tidak diberikan pada saya. Itu pada waktu itu. Para bapak, para ibu, saya juga begitu oleh Mbak Yai. Saya tidak kan supaya mau riyadhah. Ketika Mbak Yai mundur itu haji, saya pinjam kamarnya. Dulu ada wali namanya Mbah Mundir, masyhur waliullah. Mbah Mundir saya pinjam kamarnya saya untuk riyadhah. Saya di sana 40 hari, kelas 1 SMA. Di saya kelas 1 SMA pada waktu itu. Di sana 40 hari saya makan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Ini saya baca. Mudah-mudahan salat dan salam diberikan kamu dan keluargamu, dan alimni, didiklah saya, ulanglah saya, wa rabbini, dan bimbinglah saya. Itu saya amalkan tanpa terus siang malam. Hanya berhenti kalau waktu sekolah. Saya sekolah di SMA kelas 1 masuk siang, zuhur sampai dengan isya. Saya masuk riyadhah lagi. Dan itu saya hanya makan kopi sama air putih. Kadang-kadang ya diberi tetangga itu pisang goreng. Jadi saya sangat kurus. Saya duduk di bangku sekolah sakit sehingga saya sekolah membawa bantal. Kalau tidak pakai bantal, maafnya pantat saya sakit. Ini saat itulah alhamdulillah saya ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam pada waktu itu. Dan saya matur, ya Nabi Khidir, doakan saya dapat ilmu laduni syar'an wa haqiqatan. Ini ada. Dan dunglo semua orang bermimpi saya menghadap 2 minuman susu dalam gelas. Ya mudah-mudahan apa yang saya miliki sekarang ini bagian dari ijabahnya Allah SWT. Saya alhamdulillah walaupun saya sekolah tidak tamat, segitu banyak saya belajar diparingi cepat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari pengamal waidiah. Waidiah bukan hanya sebagai hiasan, sebagai kebanggaan, tapi waidiah adalah satu amalan, bimbingan dari Mbah Yai Majid. Tidak ada artinya uang kalau tidak kita belikan. Tidak ada artinya senjata kalau tidak gunakan. Alat yang diberikan Mbah Yai Majid sudah lengkap sekali.
bidang kesadaran pada Allah SWT, bidang kepada Rasulullah SAW, bidang ekonomi, bidang apa saja, bidang ilmu, bidang kepimpinan. Tapi kalau hanya dihafal, diamalkan, tidak ada artinya. Walau hidup di gedung lo, walau mondok di gedung lo sekalipun, kalau perlu walau turunnya Mbah Ma'ruf sekalipun, apalagi kalau bukan turunnya Mbah Ma'ruf. Kalau hanya seenaknya aja, lama untuk siapa ya tujuan? Bahkan kita nanti di akhirat menganggapnya kita sudah membawa lembar wahidiyah, ternyata bungkusnya saja tidak ada isinya. Hidupnya lah minta-minta ada pengamal yang baru, kita pengamal yang lama melarat minta kepada pengamal yang baru yang lebih tekun daripada kita. Kita para PW seolah-olah khadimul wahidiyah, pelayan perjuangan wahidiyah, pengamal-pengamal kita layani kebutuhannya dalam perjuangan, tapi kita tetap tidak sampai tujuan. Mereka sampai pada Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari para PW daerah-daerah, Ina Cancut Taliwondo Batiniyah kita. Banyak dari PW daerah lapor pada saya, "Tuh Romo, jamaahnya ini sudah agak kendor. Romo, daerah saya ini pengamalnya kendor di jamaahnya." Ini banyak. Nah, inilah tidak cukup banyak dipimpin dengan manajemen lahiriah, tidak cukup. Kamu riyadhah, ibarat orang tua rumah tangga punya rumah tangga yang tanggung jawab pada anak-anaknya. Besok makan apa, pakaiannya apa, sekolah di mana, itu tanggung jawabnya. Semua pramu, semua PW dengan wilayah masing-masing. Pengawal daerahnya itu besok makan atau tidak, sekolah atau tidak, sakit atau tidak, harus bertanggung jawab orang tua. Ini tidak datang di usbuya ada apa sakit, apa ekonominya hancur, kita doakan supaya diangkat ekonominya. Sakit kita doakan supaya disembuh. Kalau dia lupa, lari, dicari, didoakan daripada disaut iblis nanti warahmatullahi. Maka biasanya saya suruh dah baca aja ya Rabbana. Itu ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil amin. Jadikanlah umat masyarakat itu sadar berwahidiyah kepada Allah dengan cepat. Qarrib alif bainana rabbana, dan satulah, jadikan satu hati kami, saling kasih sayang di antara kita sesama pengamal. Maka harusnya setiap imam jamaah, setiap khadimul wahidiyah harus mengamalkan ini untuk dirinya, keluarganya, dan untuk wilayah daerah tanggung jawabnya ini. Bahkan daerahnya harus kita tebar dengan doa ini sehingga udara yang dihirup masyarakat bernuansa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan batinnya ini kalau sudah kita tebar, ini radioaktif ini akan bernuansa sadar pada Allah. Maka hawanya itu cenderung mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau daerah ini masih belum sadar pada Allah, orang masuk daerah ini hawanya jauh dari Allah. Ini tergantung tokoh-tokoh yang ada di sana. Tokoh hidup, apalagi tokoh mati. Orang Jawa menganggap danyang. Danyang yaitu tokoh-tokoh sesepuh yang ada. Maka ada daerah itu yang hawanya berbuat baik. Ada yang daerahnya itu berbuat tidak baik. Itu biang ketokohannya. Itu harus didatangi, diminta izin. Kita mohon ridhonya bahwa penduduk di sini anak cucunya kita ajak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun hidup sebagaimana kita. Para hadirat yang kami hormati, ini bukti termasuk Mbah Ma'ruf. Para orang mati bisa memberikan saran dan pertolongan. Walau ini tidak termasuk amal. Kalau ing qata'u amaluhu. Tidak punya amal yang nilai ibadah yang akan menambah nilai pahala besok diambil akhirat. Tapi dia dengan kearifan bijaksananya mampu memberi saran, mendoakan kepada yang mati. Terbukti Mbah Ma'ruf sendiri haji ditolong oleh Mbah Kiai Abu Samsudin Batu Ampar. Begitulah Nabiullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj juga ditolong oleh Nabiullah Musa. Ditanya oleh Musa, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah?" "Aku diperintah sembahyang 50 kali." Apa kata Musa? "Kamu tidak kuat umatmu. Umat saya yang gede-gede aja tidak kuat, umat kecil-kecil tidak kuat. Orang mati bisa beri saran yang hidup." Rasulullah datang lagi mendapat Allah sampai tinggal 5 kali sembahyang. Itu atas saran Nabiullah Musa. Bukti bahwa orang mati bisa beri saran pada orang yang urip. Tapi ini bukan amal. Para ibu yang hormati, pengalaman empiris kenyataan banyak sekali para Wahidiyah. Dan insya Allah bukannya ada Wahidiyah, dimanapun juga banyak orang pahlawan rohani. Hingga alhamdulillah Wahidiyah diterima di mana-mana, di segala aliran bangsa di mana-mana. Di Bali alhamdulillah banyak. Ya mudah-mudahan ya nanti tidak lama lagi nanti Bali menjadi pengamal semuanya para hadirin. Dapat informasi katanya nanti Raja Bali akan hadir di Meddah Kubro nanti insya Allah. Ya mudah-mudahan ketika saya pengajian di Bali beliau simpatik terus diatur Wahidiyah. Dia sangat menyampaikan respon. Dan katanya kalau jadi dalam kubro ini akan hadir Raja Bali, Raja Pamecutan. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya beliau simpatik wal tidak membuka peluang bagi seluruh orang Bali untuk ikut menjadi pengamal sholawatul Wahidiyah. Dan semua biasanya melalui pengalaman rohani. Karena di sana kita sampaikan dalam bentuk mantra sakti. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sesuai dengan dari Mbah Ma'ruf, Pama Kedung ada doa, pusatnya doa ini. Doa apa saja ada. Mari kita tinggal mau ngetok atau tidak. Kalau orang tidak ada kesulitan itu salahnya sendiri. Kalau ada ayam mati bertengger di atas lumbung mati itu salahnya ayam. Bayai dengan mujahadah pertanian, mujahadah keuangan, mujahadah apa saja sudah. Kemudian kalau kita ada kesulitan berarti kita yang tidak sungguh-sungguh mengamalkan dakwah bayai nanti. Bukan hanya itu, Perjuangan Wahidiyah telah membangun satu organisasi manajemen yang bagus. Ilmu manajemen diberikan, ya. Ilmu tata kelola organisasi diberikan. Bahkan sudah ada Universitas Wahidiyah di sini. Dibangun lapangan kerja yang nanti bisa membantu sedikit banyak pada pengamal Wahidiyah. Dan alhamdulillah kita melalui Departemen Koperasi telah kita membentuk koperasi di tanah air kita. Pengamal Wahidiyah kita anjurkan setiap kecamatan membentuk koperasi Wahidiyah. Itu mulai pengamal Wahidiyah dikelola dan SHU-nya untuk pengamal. Ini sudah terbentuk 700 koperasi di seluruh tanah air. Alhamdulillah. Dan ini kita membentuk badan penyalur dana untuk koperasi yang membutuhkan. Kita sampai minggu kemarin ini laporannya sudah menyalurkan 3.238.500.000 rupiah yang kita salurkan. Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa menyalurkan sampai 5-6 miliar rupiah. Tahun ketiga bisa sampai 8 sampai 10. Mudah-mudahan dalam 3 tahun kita sudah bisa membantu koperasi sampai 10 miliar. Hingga pengamal Wahidiyah sejahtera lahirnya, sejahtera batinnya, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Para hadirat yang kau hormati, begitulah membayai kasih sayangnya. Batiniah diperhatikan, akhirat diperhatikan, dunia diperhatikan. Insya Allah. Bahkan ada cerita, kalau soal hadiah ada satu teman, ini satu pengusaha Cina ini, hancur betul, terus tidak berhasil. Saya kirim dari Kedunglo, Pak Hamid tadi, sebagai konsultan, saya audit manajemen perusahaannya. Ternyata jelek, saya suruh membubarkan. Kemudian kita tata baru, kita ada pelatihan, alhamdulillah. Kemudian berkembang dengan cepat, yang selamanya rugi dalam 1 bulan langsung bati 10 juta, 20 juta, dan pernah omset 1 hari sampai 300 juta. Dan dia tuh buat laporan ke pusat, walaupun ini bukan milik pusat, milik perorangan. Itu tetap dalam konsultasinya ke sini, saya bimbing itu. Ya mudah-mudahan nanti pengalaman dia semua diangkat oleh Allah SWT.
dunianya, akhiratnya, kesehatannya, dan seluruh anak keturunannya, hingga sejahtera dunia dan akhirat. Amin amin. Tapi ingat para hadirat, jika telah diberi sukses ekonominya, jangan lupa kepada perjuangan Wahidiyah. Kita ingat Sa'labah. Sa'labah juga orang yang melarat pada waktu itu, sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya menjadi kaya. Kalau kaya nanti bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Jawab Rasulullah, Sa'labah, kamu manfaat melarat saja. Padahal Sa'labah itu melaratnya luar biasa. Mau sembahyang aja gonta-ganti dengan istrinya. Muhammad Rasulullah pulang karena bajunya mau dipakai oleh istrinya untuk sembahyang. Saking beratnya itu. Kemudian matur, ya Rasulullah, doakan saya bisa kaya dan bisa tekun ikut jamaah panjenengan sampai isya. Sebab saya pulang harus dipakai istri saya. Kata Rasulullah, kamu manfaat melarat. Kalau kalian tidak melarat, ngengkel saja. Akhirnya Rasulullah doakan, oke saya doakan. Dan ini saya berikan kambing satu ini. Kamu nanti akan jadi orang yang kaya raya. Akhirnya bapak pulang, betul, beranak ribuan sampai akhirnya keluar kota menjadi orang kaya raya. Tapi Sa'labah, betul kata Rasulullah, tidak manfaat. Ketika dimintai zakatnya, dia tidak ikhlas, bahkan kambing yang paling kurus diberikan. Kita ingatkan, ayo pengamal dia nanti. Jika nanti diberi kaya oleh Allah, jangan lupa, terutama diri saya berhati-hati. Saya pun alhamdulillah dititipi Allah harta, baik pribadi saya maupun perjuangan. Kalau saya lupa, saya zalim marahnya. Faidah nanti akan dibuka oleh Allah SWT rezeki yang besar. Mari kita siap, terutama mental kita, taat kita kepada Allah. Jangan bondo nanti ngurukin neraka jahanam marahnya. Dulu bondo yang di dunia kita cari enak indah, besok jadi api bara semua di akhirat para hadirat. Para bapak, para ibu yang hormati, mari tinggal kita bagaimana. Apa yang memberikan Mbah Yai ini kalau kita terima dengan baik akan berhasil menjadi manfaat barokah. Kita diberi sukses dalam hidup, diberi harta yang baik, anak kita sukses sekolah semua. Tapi kalau tidak tepat, semua akan jadi siksa, jadi api neraka semua para hadirat. Hati-hati para hadirat. Hati-hati, yakinlah dan diri saya, ya Allah, jangan sampai diberi harta yang menjadikan lupa dan jauh darimu ya Allah. Dan beri harta yang dapat menghantarkan aku usul kepadamu ya Allah. Ini harus kita minta kepada Allah. Dan anak-anak keturunan kita mudah-mudahan oleh Allah jadikan pejuang-pejuang fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah Ibrahim, Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim setelah memperbaiki Ka'bah, ya Allah, berilah negara ini yang aman, yang tidak diganggu oleh musuh-musuhnya, dan berilah rezeki para penduduknya dari langit. Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita pengamal diberi sukses menjadi pengamal semua, dan semua di rezeki yang jembar yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita pengamal itu ya. Mari tanggung jawab kita tingkatkan. Bagaimana daerah kita? Kita ibarat satu PW, satu provinsi. Berapa kabupaten yang sudah ada? Kemudian berapa yang belum? Harus ada pemetaan para hadirat. Setelah lahiriah dibicarakan dengan departemen yang lain, dibicarakan bagaimana kita menyiarkan ke sana. Dari batiniah bermujadah, kita bayangkan wilayah di muka kita, daerah mana yang belum, kita pancarkan hati kita. Ini daerah yang belum ada pengamal, pancarkan ke sana dalam hati kita. Terus satu hari samarkan, nanti berapa hari muncul atau tidak, ini bisa jadi percobaan. Oh, daerah ini belum ada pengamal, kita doakan. Ini saya juga begitu, saya sering wilayah kota Solo kok sulit sekali. Kemudian saya prihatin, ya mudah-mudahan dengan Solo ini saya ajukan, alhamdulillah mulai ada beberapa orang itu mengamalkan. Alhamdulillah para hadirat ini sudah mulai berkembang. Kita juga itu daerah mana? Begitulah kabupaten juga itu ada berapa kecamatan. Misalkan Kediri ada 20-30 kecamatan, yang sudah ada pengamalnya berapa? Bagaimana kita menyiarkan ke sana? Dibicarakan satu kabupaten. Kita minta informasi siapa yang punya keluarga. Bagaimana dari itu supaya ada pengamal. Itu ada pemetaan semacam itu. Bukan hanya melayani diem aja. Kalau nggak ada, nggak menyiarkan. Begitu tingkat kecamatan.
Satu kecamatan ini berapa desa? Itu supaya dibicarakan dalam satu musyawarah kecamatan. Oh, kecamatan saya ada 15 desa. Sudah ada berapa pengamalnya? Sudah ada 5, berarti kurang 10. Bagaimana 10 ada pengamalnya? Kita edit lagi. Ini dari 10 itu yang paling mungkin yang mana? Oh, yang ini diwakilkan. Kemudian terus yang lain, digerakkan semua potensi yang ada. Inilah manajemen. Karena itulah para PW daerah yang belum begini, supaya seberang ini mengambil langkah-langkah konkret. Musyawarah dengan tingkat masing-masing. Begitu tingkat desa. Satu desa berapa RT? Nah, ada misalkan 17 RT atau 20 RT. Yang sudah ada pengamal berapa? Yang sudah ada pengamal baru 2 RT. Bagaimana yang lain sudah ada pengamalnya? Itu semuanya. Kita berusaha mendatangi saudara kita, teman kita. Di samping batiniah ini, betul, riyadhoi betul. Batiniah itu atau doa itu, kalau sudah diriyadhoi oleh Allah, sudah dibuka asrornya, diwaca pisan aja hasil. Nah, ngungkal inilah soal bab rezeki misalkan, diriyadhoi mati-matian sampai ijabah. Nanti kalau sudah ijabah, sama doa gampang. Atau ada orang yang datang minta tolong, sama doakan dia ijabah. Maka harus diungkal doa itu, harus diriyadhoi. Dan ini kalau kita kendor, dia turun lagi. Maka seorang spiritual hidupnya riyadhah terus. Lihat aja dukun-dukun, malam tidak pernah tidur. Pasti itu. Jarang dukun ini malam tidur, jarang mandi nanti. Semua itu. Di samping dia hari tertentu ngetop. Hari biasa enggak tidur, sering enggak makan. Kalau dukun kalau main makan aja ora mandi orangnya itu. Itu antara, maka umumnya pendeta itu awake kurus. Awak lemu berarti kurang kakean mangan itu. Itu maka keluarga Mbak Yai dulu makan sedikit, Mbak Yai itu makan subhanallah. Mbak Yai dulu kalau makan sedikit sekali. Ini Mbak Yai dulu. Nah, kita muridnya Mbak Yai, bagaimana kita riyadhahnya? Kalau tidak dari batinnya sulit sekali. Maka penyerahan di daerah kita mengapa sulit? Karena kita kurang batinnya. Ingat saya Mbak Yai pernah dawuh di podium juga. Kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia itu dua. Ada kekuatan batiniah, ada kekuatan lahiriah. Kekuatan lahiriah perlu dibina melalui pendidikan, sekolah, keterampilan, sehingga ilmunya bertambah, kemampuan bertambah hingga bergerak lahiriah. Apa itu bekerja atau bertani. Batinnya juga gitu, ditirakati, dilatih bertahun-tahun. Tidak ada yang hanya 1 hari 2 kali. Kalau toh kita pengamal dia baru 4 hari hasil, itu bukan karena riyadhah kita, itu karena doanya Mbah Yai. Selanjutnya kita harus riyadhah lagi. Apa minta sebenarnya kecil terus diberi saja. Adik-adiknya masih minta bantuan lagi. Ya kakaknya membantu memberi adiknya. Pengamal yang lama membantu memberi pengamal yang baru. Inilah filosofisnya. Karena itu mari sepulang kita jadilah zuhud, zahid, orang yang bertapa. Artinya mengurangi keinginan-keinginan, mengurangi hubungan lahiriah, semuanya untuk Allah Ta'ala. Syukur yang paling penting zuhud batiniah. Zuhud maknawi yaitu memutus jiwanya kepada makhluk, hanya kepada Allah SWT. Maka hakikat zuhdi, zuhud anid dunya. Jadi zuhud yang sungguhnya adalah zuhud memutus diri dengan dunia. Apakah tidak boleh kita punya dunia? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh kaya, boleh menikmati dunia, harta. Tapi hati kita putus, bukan diperbudak harta kita. Kita hanya pada Allah, bahkan harta kita gunakan untuk menuju fafiru ilallah wa rasulullah SAW. Bukan kita menghambakan diri pada harta. Harta jadi hamba kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah anak kita bangun, insyaallah. Mari pengalaman dia sepulang ini kita tok batiniah kita. Maka sudah beberapa tahun setiap 1 suro saya anjurkan saja puasa sampai dengan tanggal 10 suro. Tapi saya belum sampai coba yang kuat uzlah, berapa hari tidak keluar dari kamar, belum, umum saja. Ya mudah-mudahan nanti oleh Allah dibukakan. Ada di antara kita yang betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah. Inilah kekasih saya yang saya pilih untuk mewakili saya di dunia nanti.
Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari para hadirat sekarang kita tok batiniah kita. Kita sudah malam hari ini, apa yang kami sampaikan sudah cukup luas. Mari kita terapkan. Anak-anak kita kenalkan perjuangan batiniah. Jangan sampai batiniah. Batiniah sangat